Halo warga pecinta KDM, beberapa hari yang lalu lagi viral di media sosial di mana seorang selebgram bernama Respop menghina orang Sunda, guys. Wow, luar biasa. Berani-beraninya menghina orang Sunda, tapi dia tinggal di tanah Sunda. Wow, luar biasa. Dan hinaan inilah yang bikin orang-orang Sunda marah besar, termasuk artis-artis ternama seperti Sule Prikitiu. Wow, luar biasa. Ada banyak lagi ya orang-orang Sunda yang sangat terkenal marah ya, karena apa? Karena ulah daripada selebgram yang sangat tolol ini ya. Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa ya ada seorang selebgram sudah punya nama, tapi berani-beraninya menghina suku orang Sunda itu sendiri. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia menghina? Apa alasannya? Apakah karena pengaruh daripada obat-obatan atau tidak? Dugaannya dia pengaruh daripada alkohol, guys. Dia mabok, live streaming di mobil, lalu dia menghina suku Sunda. Bayangkan lagi live streaming, direkam, tapi berani-beraninya menghina orang Sunda. Aduh, gak punya otak ya. Gila banget ya kalau saya perhatikan. Gelo ya, cek orang Sunda teh gelo ini. Orang yang tidak punya moral ya, nggak tidak punya adab ya. Kayaknya harus dikasih salam olahraga nih ya sama orang Sunda ya, si Resbob ini. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah si Resbob ini bisa dipenjara atau tidak? Apakah orang yang pengaruh alkohol itu bisa dipenjara atau tidak? Apakah orang yang mabok itu bisa dipenjara atau dipidana atau tidak? Setahu saya ya, ada pengecualian orang yang mabok, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana pengecualiannya? Apakah Resbob ini dipenjara atau tidak? Sebenarnya si Resbob ini sudah minta maaf, guys, tapi walaupun dia minta maaf, orang Sunda sudah kepalang marah. Sudah banyak yang marah-marah dan emosi gitu. Orang Sunda itu sebenarnya baik, guys, ya. Saya tuh banyak, punya teman orang Sunda. Baik banget ya orang Sunda ya, kalau kita sudah akrab gitu ya. Orang Sunda itu jarang yang nyari masalah. Karakter orang Sunda itu menghindari masalah, guys. Itulah alasannya kenapa di Jawa Barat itu banyak polisi tidur. Kenapa banyak polisi tidur di Jawa Barat? Kenapa? Karena orang Sunda itu nggak terlalu suka konflik. Ya, maka kalau ada kendaraan yang lewat, ya dikasih polisi tidur aja. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu suka ya konflik dengan orang. Nah, itu ciri-ciri daripada orang Sunda. Orang Sunda itu someah. Someah itu artinya sangat ramah, ramah terhadap tamu, suka senyum, ya. Kemudian dia tidak terlalu suka mengurusi orang lain gitu. Pokoknya ramah banget gitu ya. Itu kalau saya perhatikan orang Sunda itu sangat baik ya. Ya mirip-mirip seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kan sangat perhatian ya, somea ya. Kemudian dia perhatian pada rakyatnya, kemudian dia perhatian pada warganya dan lain sebagainya. Kang Deddy Mulyadi itu ya kalau marah ya bisa sangat brutal sekali ya. Bisa seperti maung ya kan, bisa seperti harimau kan, harimau Jawa Barat, harimau putih ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih dia sudah minta maaf, akan dimaafkan apa atau tidak? Kalau dugaan saya itu nggak dimaafkan ya. Tapi kalau misalnya ini proses dibawa ke hukum ya, karena saya juga sedikit banyak mengerti hukum ya. Orang seperti ini sebenarnya nggak bisa dipenjara, guys. Mohon maaf ya bagi teman-teman orang Sunda ya. Kenapa? Bukan karena saya membela si Resbob ini, tapi kalau pengaruh daripada alkohol itu biasanya nggak dipenjara. Ada apanya itu pasal-pasalnya, guys ya. Kalau Anda jeli ya, nanti cek nanti di Google ya, pasal tentang orang yang mabok atau orang yang tidak sadarkan diri. Nggak ada ya, nggak bisa dihukum, guys ya. Karena apa? Karena ketika dia mabok, kalau terbukti mabok ya, tapi kan belum ada bukti mengatakan bahwa dia mabok ya, tapi katanya dia lagi mabok. Harus diusut sama polisi, harus ada barang bukti yang kuat gitu ya, ada saksinya, kemudian ada bukti botol daripada minuman itu sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga ya dia dinyatakan tidak sengaja gitu, tidak bersalah gitu, karena dia melontarkan kalimat dalam keadaan tidak sadar. Nah, itu secara hukum, guys. Kalau orang melontarkan kalimat secara tidak sadar itu biasanya tidak dihukum karena pengaruh daripada alkohol ya. Tapi ya dugaan saya dia itu tidak terpengaruh oleh alkohol. Kalau saya perhatikan ya. Kalau saya perhatikan videonya itu dia sadar bener ya. Emang ada orang yang live streaming pengaruh alkohol? Nggak ada tuh.
Biasanya orang yang pengaruh alkohol itu nggak berani ya live streaming ya. Misalnya nih sebelum live streaming ya dia harus memikirkan konsekuensinya dong ya kan. Kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang, kotor apa segala macam ya, dia itu sangat berbahaya sekali guys ya. Dugaan saya kenapa dia mengatakan seperti itu, kenapa si Resbob ini, bukan berarti saya membela si Resbob ini ya, saya juga kesel banget ya sama si Resbob ini. Dugaan saya karena dia mungkin ada masalah dengan orang Sunda, tapi kan itu kan secara pribadi ya, mungkin dia punya masalah dengan orang Sunda gitu ya. Tapi kan setiap suku itu kan ada orang baik, ada orang buruk gitu ya. Orang Jawa juga kan ada orang yang baik kan, ada yang, eee, tidak baik gitu ya. Setiap suku itu ada orang yang jahat guys, tapi bukan berarti mereka semua jahat, enggak seperti itu ya. Orang Batak itu ada yang baik, ada yang jahat gitu. Orang Madura ada yang baik, orang yang jahat gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan semuanya ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, sepertinya si Resbob ini punya masalah dengan orang Sunda, sehingga dia menyamaratakan ke semuanya orang Sunda. Saya juga pernah bermasalah dengan orang Sunda, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa semua orang Sunda itu, bermasalah gitu ya. Saya tidak, menghina orang Sunda gitu ya, nggak boleh seperti itu guys ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian bagaimana dengan pasal penghinaan? Ini sangat berat sekali guys ya. Pasal berlipat-lipat ganda ya kalau saya perhatikan. Penghinaan itu sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana dengan respon daripada Kang Deddy Mulyadi? Kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi belum ada respon ya, dan menurut saya Kang Deddy Mulyadi itu kan banyak kerjaan ya. Dia nggak ada waktu kali ya ngerespon hal-hal seperti ini. Ini kan masih anak muda ya, masih pengaruh daripada darah muda gitu, ngapain direspon ya kan. Lagian saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu nggak pernah tuh ya melaporkan yang namanya haters-nya, nggak pernah tuh. Ya walaupun ya beberapa bulan lalu ada orang yang mengatakan, "Ya mana KDM, saya akan habisi dia." Tapi ya kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi nggak pernah tuh ya memenjarakan haters-nya, walaupun dia dikata-katain gitu, nggak pernah saya perhatikan ya. Kang Deddy Mulyadi itu hatinya sangat mulia guys kalau saya perhatikan ya. Kalaupun ada orang misalnya nih yang menjahati gitu ya atau mengkritik dan sebagainya, ya biasa aja gitu, nggak terlalu dipedulikan. Kenapa? Karena dia bukan pendendam orangnya. Walaupun dia kadang tegas ya, kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi tuh tegas banget ya kalau misalnya ketemu sama orang gitu. Jadi karakter Kang Deddy Mulyadi saya perhatikan tuh agak mirip-mirip seperti karakter orang Batak ya. Mohon maaf ya, orang Batak kan tegas ya, agak mirip-mirip seperti karakter orang Aceh dan orang Sumbar ya. Orang Aceh, orang Batak, orang Sumber itu rata-rata tegas ya, suaranya juga gede. Kang Deddy Mulyadi itu kan suaranya gede ya kalau Anda perhatikan. Nggak seperti orang Sunda pada umumnya. Orang Sunda pada umumnya itu kan lembut banget ya suaranya, tapi Kang Deddy Mulyadi kan nggak seperti itu kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Dugaan saya kalau saya perhatikan itu ya, karena saya tuh menulis buku tentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, di buku itu kalau saya perhatikan ya, dan saya sering baca buku daripada Kang Deddy Mulyadi ya, buku yang dia tulis ya. Kalau saya perhatikan tuh dia banyak bergaul dengan suku-suku lain gitu ya, seperti orang-orang Batak ya, kemudian orang Sumatera gitu, terutama orang Sumatera ya kalau saya perhatikan ya, sehingga dipengaruhi. Karena Kang Deddy Mulyadi ini kan jurusannya itu, background-nya itu hukum ya. Nah, ketika dia belajar hukum, dugaan saya itu dia sering ketemu dengan orang Batak, karena orang Batak itu kan sangat suka belajar hukum ya. Nah, ketika ketemu dengan orang Batak, maka dia dipengaruhi karakternya gitu ya kalau saya perhatikan. Suaranya kan gede ya kalau kita perhatikan Kang Deddy Mulyadi. Ya, orang Sunda itu kan biasanya ngomongnya lembut ya, bukan berarti Kang Deddy Mulyadi ngomongnya kasar ya, tapi dia tuh kalau ngomong itu agak ini ya, tegas gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh daripada kepemimpinan atau tidak. Dia jago memainkan yang namanya intonasi, apalagi pada saat pidato, wah menggelegar tuh suaranya. Kita orang Jawa Barat harus masyarakat yang terpandang, kita orang Sunda adalah maung ya, aing maung gitu ya. Jadi menurut saya pribadi Kang Deddy Mulyadi sangat luar biasa. Anda beruntung ya punya, gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi, dan orang sebaik Kang Deddy Mulyadi, orang Sunda seperti Kang Deddy Mulyadi itu jangan dihina guys ya. Ya kalau kita misalnya nih, ya nggak bisa mengontrol diri ya, misalnya mabuk-mabukan dan sebagainya, jangan live streaming lah gitu ya, jangan ngerekam video. Saya juga ngerekam video kayak gini nggak keadaan mabuk gitu, kalau saya keadaan mabuk nggak mungkin saya ngerekam video, ini berbahaya sekali ya kan. Itu ya menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Apakah si Rasbob ini harus disate gitu ya,
harus diseret-seret dulu gitu ya, atau harus disiksa dulu baru diserahkan ke kantor polisi. Tapi, dugaannya si Rasbob ini sudah ditahan ya. Saya nggak tahu apakah itu ini ya, AI atau tidak ya, sepertinya itu AI guys ya, karena di media sosial itu kan berseliweran tuh ya AI ya, jadi zaman sekarang itu kita harus jeli ya. Menurut saya pribadi itu AI guys, bukan asli gitu ya. Karena pengaruh daripada alkohol itu sangat susah guys ya, dijerat dengan pasal-pasal tertentu, sangat susah banget ya. Ya mudah-mudahan ya, damai-damai aja ya orang-orang Sunda ya, ya walaupun dia, orang jahat ya kita harus ini ya, harus ya memberikan peluang lah untuk minta maaf ya. Jangan kita jadi orang yang sangat-sangat pendam ya, itu nggak bagus ya. Mari kita tiru Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu seperti itu guys, orang yang sangat-sangat, eee, sangat tidak pendendam ya kalau saya perhatikan. Kalau ada orang yang mengkritik hatersnya nggak pernah tuh dipenjarain sama Kang Deddy Mulyadi, ya. Jadi Anda sebagai orang Jawa Barat sangat beruntung punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Kita ngambil role model Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu hatinya sangat baik, sangat tulus. Ya kita juga harus meniru gitu ya. Hatinya baik dan tulus, nggak pendendam gitu. Tegas ya tegas, tapi jangan pendendam gitu. Nggak boleh ya kita itu menyiksa manusia, nggak boleh ya. Kita harus punya pri kemanusiaan. Kita juga pernah punya salah kan. Bukan berarti saya membela si Rasbob ini, saya juga kesel banget ya, pengen saya jitak gitu kepalanya. Tapi kita manusia kan pasti punya aib dong ya, punya salah, punya dosa. Nggak mungkin kita nggak punya dosa ya kan. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu pantun yang sangat syahdu sekali. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Saya pecinta Kang Deddy Mulyadi, salam satu hobi.